Bapak ada ini. Ini. Mana pun. Tahanan di duduk belakang saja dulu. Ya. Ini ya. Tahanan. Ya, tahanan. Ya. Sini. Abang-abang dari tim Mabes Bang bisa ada Bang, sudah ada Bang, nanti balik Bang. Untuk kembali. Aku duduk sini. Kamera kamu? Terlalu ke atas kamu? Ya, aman. Aman dong. Bisa satu meja bisa. Ini satu bulan boleh. Ini sudah kelihatan semua? Sudah kelihatan? Muhammad. Saya berdiri ya. Ya. Mau turun aja nggak? Bit. Oke, udah. Jangan boleh kan? Oke. Oh, oke. Dah.
Kalau dapat kamera oke. Nggak mundur dulu itu bang? Hah? Mundur dulu itu. Itu ya. Saya mundur dulu. Udah pas bang. Udah. Nah, ada penting buat ya. Yang dua lagi. Yang ini bang agak kena bang, unen bang. Ya, unen baca bang. Satu langkah unen. Oh, okey, dah. Okey. Untuk dua penasaran. Untuk dua baru yang tadi. Nggak ada tempatnya. Kesiaran ya. Oke. Karat. Siapa nih? Punya punya ini. Punya rumah. Punya cewek saya. Bagus itu bang. Alat-alatnya buku mau dia betul. Jadi dari kapal ya? Dari kapal ya? Jadi kita batasi 3 pertanyaan ya. Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih melihat Wassalamualaikum ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Penuh tu. Sana tu tapi dah. Selamat siang untuk rekan media, baik media cetak maupun media online. Dan kami mohon maaf karena melawan ya. Apa kan Pak? Di benak kita adalah hadir Bapak Fajar Biasa dan Bapak Asisten Pidana Umum, yang nantinya seperti biasanya ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dan nantinya setelah pembacaan
sesi tanya jawab. Saya batasi hanya 3 pertanyaan untuk 3 penanya. Jadi nantinya kita sepakati dari media mana untuk bertanya. Dari Kompas TV, Bang. Kompas TV, Serambi, dan satu lagi AJNN. Oke. Untuk cepat langsung kita serahkan pada Bapak Kepala Desa Negeri Aceh dengan segala hormat kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Asisten Presiden semua, kasih dukung tim dari Mabes Polri, selamat datang. Kemudian rekan-rekan para kasih di Aceh Barat, dan kasih narkotika di Aceh, dan lebih khusus teman-teman para wartawan, kita menerima ini dan rekan-rekan para LSM yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan dan karunia-Nya hingga di sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyaksikan penyerahan tersangka perkara tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan Timur Tengah dengan barang bukti sebesar 1,2 ton. Ini cukup besar, khusus untuk wilayah Aceh. Pada hari ini, Senin, tanggal 16 Agustus 2021, tim Mabes Polri, kita lihat ini tim melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim jasa penuntut umum Kejari Aceh Barat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para tersangka. Jadi tersangka ini ada 10 orang, saya sebut namanya: Okon Kuo Nongso King Leis bin Tosa, warga negara asing Nigeria, napi lapas Nusa Kambangan ini berada di, sudah ada kasus terdahulu. Yang kedua, Insinyur Alwi Abdul Majid bin Abdul Majid, asal Aceh Biren. Yang ketiga, Aris Wandi alias Adi bin Muhasan, asal Aceh Kota Losmawe. Yang keempat, Safrijal bin Safarudin, asal Aceh Kota Banda Aceh. 5, Ubid Hendra bin Lenlo, asal Aceh Kabupaten Aceh Barat. 6, Muhammad Nur bin Bustami, asal Aceh Kabupaten Pidi. 7, Faisal Rizal bin Zulkifli, asal Aceh Kota Banda Aceh. 8, Mansur bin Muhtar, asal Aceh Kabupaten Pidijaya. 9, Murdani bin Ibrahim, asal Aceh Kabupaten Aceh Barat. 10, Burhanuddin bin M. Saleh, asal Aceh Kabupaten Aceh Jaya. Untuk tersangka nomor 1, 2, dan 3 yang saya sebutkan di atas dilakukan nanti dilakukan persidangan secara virtual antara Mabes Polri, Kejaksaan Agung, LP Cipinang, dan LP Bansewu di Jawa Barat. Sedangkan untuk 7 orang, kita bisa lihat yang ada di belakang kita ini, tersangka yaitu tersangka nomor 4 sampai dengan nomor 10 diterima di Kejati Aceh. Jadi ini sudah diserahkan oleh tim dari Mabes Polri. Ada 7 orang ini, coba lihat 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7. Ditambah di Cipinang, di sana ada 3 orang, jadi ada kurang lebih 10 orang. Kronologis bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di Dusun Kemakmuran Desa Pulau Tiongmo, ya, Kecamatan Merogo, Kabupaten Aceh Barat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 15 gram dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 gram di dalam satu kotak fiber berukuran besar warna hijau yang terdiri dari 1.162 plastik di dalam 36 kotak yang dilakukan oleh para tersangka 1 sampai 10 yang saya uraikan tadi. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa satu kapal sinar M-Tarima 02 warna biru, mobil expander Nopol BL 1439 AO, satu kunci kontak, satu GPS map 585 plus warna hitam, satu kompas, satu radio, satu senter kepala, satu unit HP merek Xiaomi warna maron dengan SIM card 0823 1712 11861, satu unit HP merek Xiaomi warna hitam dengan SIM card 0812 1680 1070, satu unit handphone merek Nokia warna hitam 0823 6600 1034, satu HP Nokia warna biru 0853 6133 7739, satu unit HP satelit merek Inmarsat, satu unit HP merek Samsung lipat warna hitam 0853 7014 1500, satu unit handphone merek Nokia warna silver, satu unit handphone merek Oppo warna gold, satu unit handphone merek Oppo warna gold nomor 0812 6929 6949, satu kotak fiber berukuran besar warna hijau berisi 51 karung terdiri dari 1.162 plastik dengan berat total 1.221.281 kg. Bahwa bebek narkotika jenis sabu yang di dalam satu kotak fiber berukuran besar warna hijau sudah dimusnahkan. Sejumlah 1.220 kilo 079 kg atau 1,2 ton yang disisihkan untuk menjadi barang bukti di persidangan sejumlah 1.202 gram atau 1,2 kg di dalam 51 bungkus plastik kecil. Nah ini anunya nih, barang bukti yang disisihkan dari 1,2 ton. Jadi kalau dibawa semua di sini tidak muat. Jadi ini yang disisihkan nanti di persidangan. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh tim Mabes Polri, kemudian dilakukan penangkapan di wilayah hukum Aceh Barat. Ya, ini penangkapan awal ada 7 orang. Bahwa yang ditangkap setelah dilakukan pengembangan oleh tim dari Mabes Polri, ya, setelah dilakukan penangkap 7 orang, ternyata ada pengembangannya ya, yang mengendalikan yaitu 3 orang. Yang saya baca, pertama Okonko Nonso Kinglais bin Bosan, ini warga negara asing Nigeria, ada di Napi Lapas Nusa Kambangan. Ini ada kasus lain sebelum ini. Ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua Isnur Alwi Abdul Majid bin Abdul Majid asal Aceh Biren, Napi Lapas Bandung. Ini kasusnya juga sebelum ini. Yang tiga Aris Wandi alias Aris Al-Adi bin Muhammad Hasan asal Aceh Kota Losmawe, Napi Lapas Nusa Kambangan. Jadi yang mengendalikannya ada 3, 2 sekarang ditahan di Nusa Kambangan 2, kemudian di Lapas Bandung 1. Jadi ada 3 yang mengendalikan. Dan 3 ini anggotanya ditangkap pada tahun pertama. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Untuk kesempatan selanjutnya kita berikan kepada penanya. Yang pertama kepada Mas Rizal dari Islam Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kejati. Langsung saja, ini mereka diupah berapa? Kemudian peran mereka ini apa saja? Ketujuh ini. Jadi langsung jawab ya.
Jadi ini karena ada tekniknya, saya didampingi oleh tim penyidik, ada Aspidum. Ini kebetulan ada Aspidumnya ada yang membaca berkas ya. Silakan ya. Ya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja jawab. Dilaksanakan. Nah, mereka ini diupah berapa dari ketujuh ini, kemudian peran mereka ini sebagai apa saja? Izin, Pak, mereka diupah bervariasi, Pak. Bervariasi. Ada yang 500.000, ada yang lebih dari 500.000. Peran mereka juga bervariasi. Ada yang menunggu, ada yang menjemput, dan ada yang memantau di lapangan. Terima kasih. Ini Pak Kapiter akan melakukan aktivitas. Mungkin orang informasi sampai dari Pak Setuju dan Hukum, teman-teman dari Mabes Polri dan dari wartawan, kami sampaikan bahwa dari 7 orang tersangka yang kita lakukan 4 tadi dan 3 orang di tempat lain, kita mendapat informasi bahwa upah yang diberikan itu bervariasi. Ada dihentikan setelah barang ini sampai di Aceh. Paling besar itu atas nama Sarjan pengendalinya itu 250 juta. Kemudian Ubid, Ubid ini yang memesan kapal. Jadi ada beberapa peran dari mereka. Ada yang perannya mengambil barang ini di laut, itu Faisal Murdani, dan 2 orang lagi yang DPO. Kemudian ada Ubid yang dari kapal. Kemudian pengendalinya itu yang memang dari Nusa Kambangan. Jadi ada DPO juga yang Jos namanya, itu warga negara asing juga. Kemudian ada yang dari Banda Aceh yang itu tugasnya melansir, ambil barang di dermaga, kemudian bawa ke mobil. Setelah itu baru tim dari Mabes Polri melakukan penangkapan, sehingga ada beberapa TKP. Ada TKP-nya yang di tempat lain, bukan di dermaga, ada di dermaga. Dan sebagai pengembangannya ditangkap lagi di tempat lain, itu di lapas. Demikian. Oke. DPO berapa orang? DPO berapa orang? Terus kedua dari mana? Dari Kompas, Pak. Kompas. Iya. Dari pasangan. Oke. Bang, ini kan dari tadi kan ada 3 yang pertama yang mengendalikan 7 orang ini. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mereka mengendalikan ke-7 orang ini? Apakah tadi yang sebelumnya, apakah melalui lapas terkoneksinya di lapas ke mereka, atau seperti apa hubungan komunikasinya sehingga mereka bisa menjadi kurir, bisa langsung menjemput ke dari kapal ke dermaga, seperti itu hubungan koneksinya. Dan satu lagi, saat ini apakah ada DPO untuk kasus ini, adakah DPO-nya lagi atau gimana? Ada DPO yang dari kita 2 orang, dan ada 2 orang DPO itu yang memang waktu itu ikut mengambil barang di tengah laut. Jadi ini alat komunikasi mereka, ini ada hampir satelit. Dari informasi kita tadi, yang melempar barang ini dari Iran. Dari Iran ya. Jadi pengendalinya nggak di sini, pengendalinya di luar. Tapi koneksi dia di Aceh itu atas nama Safrizal. Nah, Safrizal itu pengendali dia di Aceh. Di Safrizal ini yang mengkondisikan beberapa pihak terkait di Aceh, yang di Banda Aceh dan di Melabu, Aceh Barat. Koneksi Safrizal ini ke kawan-kawan di Nusa Kambangan. Jadi begitu. Jadi Safrizal ini pengendali ini dia yang menerima order dari sana dengan bayaran sekian ratus juta rupiah seperti yang kita sebutkan tadi. Nanti memang ada komitmen lainnya setelah barang ini sampai dan berhasil disebar di Aceh. Tapi belum disebar, kawan-kawan dari Mabes Polri setelah informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan di daerah TKP di daerah Morobo di Kabupaten Aceh Barat. Demikian.
Mungkin tambah sedikit lagi ya. Untuk kasus ini berapa lama proses ininya, Bang? Proses hingga sampai penangkapan yang dilakukan? Pemantauan mulai dari pemantauan sampai ini. Berapa lama durasinya? Durasi pemantauan sebelum ditangkap. Iya. Jadi kawan-kawan penyidik memang punya mekanisme kerja sendiri ya, sehingga sampai ke TKP-nya di Aceh Barat. Nah, seperti itu. Ini status para tersangka warga biasa, nelayan atau seperti apa nih? Dan keterlibatan mereka ini sudah berulang kali atau ini pertama? Sebagian besar pekerjaannya petani, nelayan, dan hasil tahap 2 tadi informasinya baru sekali. Tapi tentu nanti kan berkas perkara itu kan teknis sekali di penyidikan, hasil penyidikan di berkas perkara kan nanti teknis persidangan mungkin akan terungkap lebih lanjut. Tidak bisa kami sampaikan di sini. Cuma nanya aja, ini nanti karena setelahnya kan udah tahap 2, nanti Pak kan kapan nanti rencana sidangnya? Atau dilimpahkan ke pengadilan di pengadilan mana? Terima kasih. Rencana selesai tahap 2 ini, minggu ini kita limpahkan, kita limpahkan. Ingat besok hari libur 17 Agustus, minggu ini selalu atau habis sudah kita limpahkan ke pengadilan negeri Lampung. Terima kasih. Bu Sani mereka ditahan ya? Untuk hari ini mereka di LT Kansi. Oke. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan itu yang sempat kami sampaikan, dan kami telah menjawab sesuai pertanyaan rekan-rekan para wartawan. Jadi doakan bersama semoga kasus ini dapat berjalan dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Mabes Polri yang membawa dari Jakarta dengan pengawalan yang ketat. Karena ini merupakan satu jaringan besar, kita bisa lihat pengawalan harus banyak yang diperketat. Terima kasih kepada tim dari Mabes Polri dan teman-teman wartawan. Terima kasih ya. Ya, doakan semua kasus ini bisa dilibatkan dengan baik dan bisa disinyakan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan presiden kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, macam Ini ada pasal di bawah kan? Ada tempat ya? Ada. Mau pegang BB-nya? Cuma sekadar ya? Nah, ini nih. Nah, ini BB-nya nih. Ini 1 ton, 1,2 ton. Nih, cuma ini BB-nya kita sisihkan menjadi 1,2 kilogram ya. Berarti sisanya sudah dimusnahkan tadi ya? Sudah dimusnahkan di pusat Jakarta. Izin Bapak, tahan Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Bapak. Ya, untuk di sini.
Saya kirim ke grup. Nah, tunggu aja bang, nggak apa-apa. Foto aja. Mana? Tim, sana. Ya, begitu deh. Bahan-bahannya. Dosnya apa? Ya. Heter, mau heter? Ya, yang semacam heter. Oh sudah. Ada prosesnya. Itu pasti keluar enggak, Pak? Ini dulu ya, luarnya itu, Bang. Ini dulu.